Perkenalkan, nama saya John Mabus Tumorang dengan NIM 121 3701155. Pada video kali ini saya akan menyampaikan ataupun memaparkan resume materi untuk jurnal pembelajaran hidrogeologi tambang pada pertemuan yang ke-6. Nah, untuk pertemuan yang ke-6 sendiri, materi yang akan dibahas adalah terkait penyelidikan lapangan hidrogeologi. Nah, dalam penyelidikan lapangan, ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita mulai dari studi literatur, kunjungan lapangan, ada survei lubang sumur, survei geofisika, investigasi pengeboran, penilaian sumber air tanah, dan terakhir kita akan menilai kualitas air tanah. Nah, dalam studi literatur ataupun pendahuluan, beberapa key point atau pertanyaan core yang harus kita tahu dalam tahap pendahuluan atau dalam studi literatur adalah pertama, berapa debit air yang diperlukan, kriteria kualitas apa yang diinginkan, apakah untuk air minum, pertanian, ataupun industri, dan lain-lain. Yang ketiga adalah berapa jumlah sumber bor yang diperlukan. Yang keempat adalah seberapa akurat informasi hidrogeologi yang ada. Yang kelima, bagaimana mengisi kekosongan data dengan penyelidikan lapangan. Dan yang terakhir, bagaimana kondisi sosial ekonomi dan lingkungan tempat yang akan dibangun sumber bor. Pada tahap kunjungan lapangan, yang perlu kita lakukan pertama, meningkatkan pemahaman tentang kondisi hidrogeologi secara aktual, yang mana kita butuh peta, pola drainase, vegetasi, dan juga sumber bor yang udah ada ataupun enggak. Yang kedua adalah kita perlu diskusi dengan penduduk lokal tentang kondisi sumber bor yang ada dan rancangan pengembangannya. Yang ketiga adalah rancangan metode pendugaan yang akan dilaksanakan. Yang keempat adalah menduga sumber pencemaran yang mungkin akan timbul. Yang kelima, alat identifikasi dan rancangan posisi sumur yang hendak dibangun. Nah, kemudian setelah kita kunjungan lapangan, kita ada lakukan survei lubang sumur. Nah, survei lubang sumur yang existing atau yang udah ada itu perlu pendataan terhadap kondisi. Nah, data yang mau kita perlukan adalah ground water levelnya atau tinggi muka air tanah, well konstruksinya, uh, pumping rate pompaannya, waktu pompaannya, dan juga penggunaan air tanahnya. Nah, pendataan ini kita biasanya pakai GPS untuk lakukan tahu posisi atau koordinat, dan yang kedua, kemudian kita lakukan pencatatan ataupun pendataan untuk masing-masing sumur. Nah, jika data sudah terkumpul, ini menjadi database atau database project kita untuk keperluan kedepannya. Nah, kemudian setelah kita survei untuk sumber yang existing, bisa dilakukan survei geofisika. Nah, survei geofisika menggunakan data dari peta geologi, hidrogeologi, pun geometri aquifer, dan kualitas air. Pendekatan untuk survei geofisika itu satu, mengidentifikasi sifat dari masalah fisik yang akan diselidiki. Yang kedua, memilih metode geofisika yang tepat untuk masalahnya. Yang ketiga, merencanakan program penyelidikan. Ada beberapa metode geofisika yang dipakai, bisa elektrik resistivitas, elektromagnet, GPR, ataupun gravity. Nah, kemudian kegiatan selanjutnya adalah investigasi pengeboran. Nah, investigasi pengeboran ini biasanya mengikuti pendekatan bertahap. Biasanya kita bisa ikut dari proses eksplorasi awal. Nah, yang mungkin bisa diikuti dengan pengeboran yang lebih rinci nanti. Kemudian, untuk eksplorasi pengeboran digunakan untuk mengkonfirmasi interpretasi sementara dari hidrogeologi yang berasal dari sumber literatur. Jadi, ini biasanya kita untuk konfirmasi lah terkait literatur yang kita lakukan. Ya. Kemudian untuk pengeboran biasanya dilakukan seminimal mungkin, namun diupayakan untuk memperoleh data yang optimal karena memperhatikan faktor biaya. Nah, kita selanjutnya adalah penilaian sumber air tanah. Penilaian untuk kelayakan terhadap sumber air tanah yang akan dieksploitasi ada beberapa aspek untuk kelayakannya. Yang pertama, aspek teknis.
aspek teknis karakter akuifer, kualitas air tanah, aspek lingkungan sekitar, dan keamanan lingkungan. Aspek akuifer itu terdiri dari debit inflow, debit pengumpahan, areal pengisian, catchment area, dan lain-lain. Nah, untuk tahap penyelidikan rinci mencakup penilaian terhadap kualitas air tanah dalam rangka menetapkan bahwa kualitas air cocok digunakan, identifikasi potensi korosi atau masalah inkrustasi yang perlu diperhitungkan, desain dan pemeliharaan dengan baik, dan memberikan informasi tentang sistem penyaliran air tanah pada aspek kualitas. Mungkin sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait penyelidikan lapangan hidrogeologi. Sekian dari saya, terima kasih.